berzina. Iya. Lebih Istrinya baik berapa dulu? 2 istri, 3 istri, 4 istri daripada saya poligami, daripada saya berzina. Laki sama yang laki baik kawin di adalah gereja. Agama yang barbar Iya. bisa kawin sama binatang, agamamu. Agama yang barbar Iya. bisa kawin sesama laki, agamamu. Jawab dulu ini Agama yang cuma. gila, perempuan sama perempuan bisa kawin, agamamu. Agama yang Di surga kalian ada sangat bidadari ya? menjijikan. Di surga kalian ada bidadari. Ada Di bidadari. surga Di surga kalian. Yesus, Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Di Kasihan surgamu deh lo. ada bidadari. Kasihan deh lo. Di surganya Yesus ada pesundal. Di surgamu ada pesundal. Di surgamu ada pesundal. Di agamamu ada pesundal. Itu mengajari yang baik. Bukan Iya, kalau baik mementingkan kenapa nafsu. kalian menjadi Kristen? Seluruh makanan yang diharamkan kalian makan. Laki kalian bisa kawini sesama laki-laki. Kenapa bisa begitu? Ada dasar anak monyet, anak yang keluar dari pantat lahir jadi manusia. Takut dia teman-teman, takut dia membahas agamanya, takut. Hanya mau menghina. Giliran dikembalikan ke agamanya hancur. Di Kristen itu kawan-kawan boleh laki sama laki kawin di gereja. Perempuan dengan perempuan boleh kawin di gereja. Bahkan dengan binatang mereka bisa kawin. Itu fakta. Itu. Bidadari di kitabmu jelas. Boleh kemudian 100 istri di surga. Halo, pesan khusus. Halo Bang. Semangat sore. Dari tadi beliau minta naik. Halo Bang, halo. Ya besok aja Bang naik lagi. Halo. Terlambat. Jadi Oten ini udah mulai bingung kan, bingung dia. Waduh, jadi selama ini gimana ya? Ternyata penyaliban itu latar belakangnya karena politik, bukan karena dosa waris. Aduh gimana ini? Siapa yang bilang? Bang Suma tuh lagi live. Biar ku bal-bali dia. Naik ke sini kesurupan lah, tidak mau ditanya. Tidak mau bahas materi, tema. Halo, semangat sore. Turun. Waktu kita sedikit lagi teman-teman. Albert, selamat sore. Saudara Albert. Selamat sore. Katolik Protestan Bang. Protestan. Protestan. Oke, ini ada tema. Orang-orang Yahudi membuat makar tentang penyaliban. Itu di Al-Quran saya juga dikatakan begitu. Nah ternyata kalau kita baca latar belakang penyaliban itu kan bukan orang Kristen yang menyalib, tapi orang Yahudi. Mereka menyalibkan itu ternyata karena tidak mau bangsa mereka dirampas oleh Roma. Bukan karena dosa waris, bukan karena Kristen, bukan untuk menyelamatkan Kristen salib dilakukan, tetapi karena takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah. Pertanyaan saya, nubuatan Kayapas yang ada di dalam Yohanes 11 itu diterima dari Tuhan kah atau diterima dari iblis? Sampai ada nubuatan Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan bangsa luar Israel. Itu dari Tuhan atau dari iblis Bang? Silakan. Dari Tuhan. Berarti Tuhan menubuatkan Yesus mati untuk Israel. Memang itu penebusan kok, penebusan dosa setahu saya. Tidak ada nebus dosa di situ. Semata-mata mereka ingin membunuh Yesus untuk bangsa Israel tidak dirampas Roma. Berarti Tuhan bernubuat
menebus dosa itu tak ada. Yang ada membebaskan bangsa Israel dari Roma. Itu nubuatannya, bukan karena dosa. Tahu-tahu saya begitu dia Pak Ustaz. Tidak ada, Bang. Tidak ada. Tidak ada di dalam Tidak ada. Tidak ada di dalam rencana penyaliban itu karena dosa, tapi karena ingin bangsa mereka bebas dari Romawi saja. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yohanes 11. Gimana? Tapi kalau menurut kami orang Kristen ya, menurut kami ya penyaliban itu ya karena untuk penebusan dosa. Ya, itu untuk Kristen. Karena Kristen ini muncul belakangan. Mengambil tragedi itu sebagai simbol keselamatan. Padahal penyaliban itu terjadi bukan karena dosa, mau ditebus. Orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena ingin supaya bangsanya selamat dari Roma, bukan karena dosa. Sebetulnya begini dia Pak Ustadz. Keuntungannya penyaliban Yesus Kristus, dia keuntungannya untuk semua umat manusia. Ya, itu ajaran Kristen yang muncul belakangan. Tapi yang mengeksekusikan orang Yahudi. Mereka rapat. Tujuan mereka rapat supaya membunuh Yesus. Kenapa mereka ingin membunuh Yesus? Supaya bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Itu alasannya mereka menyalib Yesus. Nah, di Roma Yunani diajarkan hal yang berbeda. Karena banyak pelaku dosa yang putus asa di sana, stres karena kebanyakan dosa. Gimana ini caranya supaya dosa kita ini, dosaku ini terhapus? Gimana caranya? Maka didoktrinlah, cukup kau percaya Yesus mati di salib, dosa-dosamu yang lalu-lalu itu akan dihapus. Tepuk tanganlah mereka, hore! Padahal itu cuman dogma, itu doktrin, tak ada itu. Itu cuman halusinasi. Tidak ada di dalam tragedi penyaliban itu disebabkan karena mau menebus dosa orang-orang pendosa. Itu nggak ada. Itu bualan. Tidak ada itu. Yang kita kan harus melihat dan bertanya kepada orang Yahudi. Ada rupanya dari mana Bapak tahu itu tidak ada kayak gitu tertulis? Ya, coba Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kan mereka yang melakukan penyaliban, bukan kita, bukan Kristen, bukan Islam. Mereka, tanya mereka, apa sebabnya kalian ingin menyalib Yesus? Mereka jawab, kami tidak ingin bangsa kami dirampas oleh Roma. Titik. Bukan karena dosa. Apa pula karena dosa? Ajaran dari mana itu? Oh, itu menurut keyakinan kami Pak Ustadz. Iya, menurut keyakinan Kristen, Iya, betul. iya Pak Ustadz. Menurut keyakinan kami, penebusan dosa dan Yesus Kristus disalibkan, keuntungannya bagi umat seluruh dunia. Ya, itu mimpi, itu hayalan. Itu hayalan yang tak berdasar. Hanya ingin apa? Ingin apa? Ingin agar manusia itu tidak menyembah kepada Tuhan. Supaya manusia seluruhnya tidak menyembah Tuhan, menganggap dosa-dosanya sudah tidak ada lagi. Untuk apa lagi menyembah Tuhan? Dosa kita sudah tak ada. Itu pekerjaan iblis. Iblis itu dia mengajarkan bahwa dosa sudah ditebus. Jadi kalian lagi bukan lagi hamba Tuhan, kalian anak-anak Tuhan, kalian ada pewaris surga. Itu cara iblis menjerat manusia supaya manusia itu lupa akan Tuhannya, hidup apa adanya, terserah dia, bebas mau ngapain aja. Sedangkan para nabi bersusah payah mengajarkan umatnya bagaimana mereka bisa taat kepada perintah Tuhan. Datang Kristen, nggak perlu itu, Tuhan sudah menebus kita. Itu kan hayalan. Sama seperti iblis ketika datang ke Adam di Gan Eden.
Nggak usah kau taat, jangan kau ikuti perintah, pokoknya kau sudah dibebaskan, makan apa saja yang kau mau. Itulah Kristen. Itulah kalian. Kalian menjadikan kematian Yesus itu sebagai alat untuk kalian bebas makan apa saja, melakukan apa saja sesuka hati kalian. Itu fakta. Sedangkan Yesus ingin dibunuh bukan karena itu. Yesus Makan ingin cemara, dibunuh apa? Makanan Ya di Kristen tidak ada lagi cemara haram. maksudnya dibebaskan tadi. Di Kristen tak ada haram, semuanya boleh. Gak ada halal di Kristen, gak ada haram di Kristen. Mana ada haram di Kristen? Gak ada. Semuanya boleh di Kristen. Manusia pun bisa kalian makan. Gak ada yang haram di Kristen itu. Semuanya halal bagiku. Berarti Nggak ada yang haram. Istilahnya daging babi sama daging anjing haram lah ya. Iya kan ada perintahnya di kitabnya Yahudi nggak boleh makan. Bahkan kalau Anda lihat Yesaya 66 nomor 15-16, Tuhan akan datang membakar semua orang Kristen. Semua orang Kristen akan dibakar api neraka. Itu dalilnya tuh. Yesaya 66 nomor 15-16. Aku Tuhan akan datang membakar semua orang Kristen tanpa terkecuali. Baca kitab Yesaya. Itu ngeri, itu dalilnya ngeri sekali. Tapi kalau menurut kami Pak Ustadz, ya yang bagi Anda haram ya bagi kami ya halal begitu. Iya, sama iblis ada nggak yang halal yang haram bagi iblis? Ada nggak yang haram bagi babi? Nggak ada. Apapun babi bisa makan. Ada nggak yang haram bagi anjing? Nggak ada. Ada nggak yang haram bagi monyet? Ya nggak ada. Tapi kalau orang Yahudi, bangsa pilihan, ada nggak yang haram? Banyak. Orang Islam ada nggak yang haram? Banyak. Tapi kalau kalian, tak ada yang haram. Islam. Babi haram, tidak boleh kami makan. Iya terus. Ya itu. Orang Yahudi babi haram, nggak boleh mereka makan. Ya kalian ada nggak haram? Tidak ada. Orang enak Pak Ustadz. Nah, babi juga ngomong begitu. Babi pun ngomong gitu. Kenapa kau makan tai babi? Orang babi enak, kata babi. Dari mana tahu Pak Ustadz babi bisa ngomong? Berarti Pak Ustadz Iya, tahu itu bahasa babi. Itu karakternya babi kan begitu. Itu perumpamaan. Kan begitu. Berarti jago juga Pak Ustadz ya bisa bahasa babi ya. Babi itu makan segala sesuatu karena tidak berakal. Anda kalau berakal tidak mungkin makan babi karena larangannya jelas. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Setiap makanan yang kita makan dari mulut kalau tidak muntah Pak Ustadz berarti halal. Apa dimakan? Anda apa-apa. Itu menurut Anda. Bagaimana dengan menurut Tuhan? Menurut Tuhan Kalau gimana? kami perjanjian baru sekarang tidak ada lagi Iya memang. haram. Iya, memang perjanjian lama itu bukan kitab kalian. Berarti kalian tidak dianggap. Coba bayangkan, bangsa Yahudi dikasih aturan, bangsa Arab dikasih aturan. Lah kalian tidak dikasih aturan, berarti di mata Tuhan kalian disetarakan dengan babi. Babi tidak dikasih aturan, kamu tidak dikasih aturan, Yahudi dikasih aturan, Islam dikasih aturan. Kamu aja yang dibebaskan sama seperti babi. Begini Pak Ustadz, saya Kristiani, cuman saya pun banyak keluarga saya Muslim ya, banyak. Banyak. Terus begini Pak Ustadz, Muslim banyak makan babi. kalau di kampung saya ini, di daerah kami ini, kalau orang Kristiani berpesta, melakukan syukuran begitu tah pernikahan, ya kan? Iya. Orang kami Kristen ini memang mau yang namanya babi tadi kan begitu. Iya, terus? Tapi kami dengan akal sehat kami tetap juga menyediakan untuk makanan Muslim. Jadi kenapa kalau orang Muslim yang berpesta tidak menyediakan makanan kami, Pak Ustaz? Gimana itu? Lah, karena babi itu haram bagi kami. Tidak boleh. Masa kami harus menyajikan makanan untuk setan? Oke. Lucu ente. Oke, sekarang begini Pak Ustaz.
Itu kan makanan yang dilarang, yang makannya cuma setan. Masa umat Islam sediakan makanan untuk iblis? Kan aneh abang ini. Ada kawan saya Pak Ustadz, kawan saya, kawan-kawan kadang-kadang Islam iya Islam, ya kan? Orang kita Islam makan babi. makan babi Pak Ustadz. Cuman itu Pak Ustadz. Berarti kalian berhasil membuatnya menjadi iblis. Kalian berhasil berarti sama seperti iblis, curhat sesamanya iblis. Hei, kami berhasil membuat Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat loh. Berarti kamu bangga melakukan suatu pernyataan-pernyataan di mana kamu berhasil menggoda orang Islam makan babi seperti Anda. Berarti karakter Anda sama seperti iblis. Kan begitu, karena iblislah yang mempengaruhi Adam untuk makan sesuatu yang diharamkan. Entelah yang berhasil mempengaruhi orang-orang Islam makan yang diharamkan. Berarti karakter ente dan teman-teman ente sama seperti iblis. Begitu saudaraku, itu fakta. Itu fakta. Halo, begini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang Adam dipengaruhi iblis. Iya. Setahu untuk EQ saya bukan Adam dipengaruhi iblis. Lalu Hawa yang dipengaruhi iblis, baru Adam. Adam dulu. Bukan begitu. Setelah Adam tidak sanggup dipengaruhi, iblisnya baru datang ke perempuan. Ke istrinya. Jadi yang mana lebih tergoda, yang mana lebih gampang dirayu, kan begitu. Setelah kemudian Hawa makan itu terpengaruh, dia pengaruhi suaminya, sama aja. Sama aja. Jadi kutanya dulu Pak Ustadz ya, kalau memang kan istilahnya Pak Ustadz kan udah jago kalau bidang begini kan. Kalau menurut Pak Ustadz, yang mana lebih egois, perempuan sama laki-laki Pak Ustadz? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki dicipta untuk jadi pemimpin bagi perempuan. Tapi ingat, laki-laki yang kuat terkadang jatuh oleh karena perempuan. Contoh, saya lah misalnya seorang pemimpin di kantor. Saya sholat, saya rajin puasa. Tapi istri di rumah membujuk, bang, kenapa kita mau beli mobil kita begini. Apa yang terjadi? Suami yang tadinya rajin sholat, tiba-tiba bisa korupsi gara-gara perempuan. Itulah yang dialami oleh Adam. Adam yang kuat tapi dipengaruhi oleh wanita yang disayangnya, dia nggak tega. Memelas sang istri, suami lulu, jatuh. Jadi laki-laki itu kadang jatuh karena perempuan. Begitu juga sebaliknya. Cuman laki-laki itu lebih mengedepankan ininya, kalau perempuan lebih mengedepankan perasaannya yang halus itu. Iya, maksudnya tadi begini di antara Adam dan Hawa tadi, yang mana kira-kira itu yang lebih egois? Dua-duanya kan? Oh, dua-duanya. Enggak lah, yang lebih egois Hawa lah Pak Ustadz. Kenapa bisa? Iya. Kalau Adam melarangnya, Tuhan aja pun melarangnya, nggak takut dia, apalagi suaminya, nggak didengarkannya Pak Ustadz. Iya, karena yang salah siapa? Hawa yang salah. Iyalah. Bukan iblis. Iblis pertama. Ya, iblis yang salah. Yang salah iblis. Makanya ketika Yesus datang menebus dosa dunia, Yesus datang menebus dosa iblis. Karena yang dikutuk iblis, Yesus turun untuk menebus dosa kutuk. Berarti siapa yang dikutuk di situ? Hawa tidak, Adam tidak. Yang dikutuk cuma iblis. Yesus datang menebus kutuk, berarti Yesus datang membebaskan iblis dari kutuk. Itu agama kalian itu error. Ternyata Yesus menebus kutuk iblis. Kalau menurut Ustadz begitu ya nggak apa-apa. Yang dikutuk kan iblis. Yang dikutuk iblis. Adam tidak dikutuk, Hawa tidak dikutuk, hanya iblis yang dikutuk. Yesus datang membebaskan kutuk.
Siapa rupanya yang dikutuk? Iblis. Kau datang membebaskan kutuk itu? Iya, berarti kau datang membebaskan iblis. Pantasan orang-orang yang mengataskan namamu itu lebih parah pelanggarannya daripada Adam. Adam cuma melanggar satu. Adam melanggar satu, Kristen melanggar semuanya. Mimpi masuk surga. Adam aja cuma melanggar satu, diusir dari surga. Kristen yang melanggar seluruhnya mimpi masuk surga. Bagaimana bisa? Kan cuma tahayul itu, hayalan, halusinasi. Adam satu aja dilarang, dilanggar, ditendang dari surga. Kristen semua yang dilarang dimakan. Bagaimana mau masuk surga? Masuk akal aja tidak. Begitu saudara. Begitu. Jadi kalau kita mau masuk surga, turuti perintah Tuhan. Jangan makan babi, jangan makan. Jangan makan nasi, jangan makan. Jangan makan ikan, jangan makan. Kalau Karena kita harus tunduk kepada Tuhan. kalau memang menurut ajaran agama Bapak begitu ya agama Bapak, jangan samakan sama agama kami, kan begitu, nggak sama Pak Ustadz. Iya, saya kan berbicara mengenai hukum. Bicara hukum, saya katakan dari tadi, di agama Anda itu tidak ada hukum, semua-muanya boleh. Itu tanda tanya. Ada apa sih? Kenapa di agama saya tidak diperhatikan sama Tuhan? Kok tidak ada aturan yang datang ke agama saya? Kok tidak ada nabi yang diutus ke kami? Ada apa agama Kristen ini? Jangan-jangan agama Kristen ini cuma buatan manusia. Kenapa nggak ada aturan Tuhan di kami? Kami serba bebas, kami serba halal, kami serba bisa. Buatan siapa itu Pak Ustadz? Pencipta langit dan bumi yang mengutus Siapa? kemudian Nabi Muhammad untuk memberikan aturan main kepada manusia. Kami menyebutnya Allah Nabi Muhammad Subhanahu wa itu Ta'ala. manusianya Pak Ustadz. Iya, manusia sebagai nabi sama seperti Yesus, nabi Iya, kepada Yesus kaumnya bangkit, Bani Pak Israel. Ustadz. Yesus bangkit. Apa? Yesus bangkit. Yesus. Terus kalau bangkit kenapa? Ya dia bangkit naik ke surga, kan begitu. Dia Iya, terus kalau bangkit naik ke surga umatnya gimana? Bangkit juga? jadi sekarang aku tanya Pak Ustadz, jadi macam Pak Ustadz nabinya di mana kan begitu? Nabi saya di alam roh, di alam barzah. Sama seperti Nabi Musa. Di alam barzah, di alam roh. Di alam roh, cumananya maksudnya alam roh? Yang setahu saya hanya di surga sama neraka yang ada. Kok alam Oh, roh belum ada surga. Belum ada orang yang mengisi surga, belum ada. Surga itu nanti setelah kita dinilai, barulah kemudian setelah dia dihisap nanti, dihakimi nanti, baru ini amalnya bagus. Ini anaknya ketika dia hidup di bumi, dia melakukan perintah-perintah Tuhan, masuk surga. Yang melanggar perintah Tuhan masuk neraka. Makanya Yesus di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, Yesus mengusir orang Kristen ke neraka. Karena Kristen ini bukan pengikut Yesus, tapi mengaku-ngaku pengikut Yesus. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan." Gitu kawan. Tapi begini Pak Ustadz ya. Saya punya kawan begini Pak Ustadz. Orang kita muslim memang. Istrinya sampai 4 Pak Ustadz. Istrinya sampai 4 berarti dia mempraktekkan Bible. Karena di Bible tidak ada batasan istri. Kalau di Islam, di Bible Anda tidak ada perintah cukup 1 istri, itu tidak ada di Bible. Jadi Di Al-Quran ada. Sekarang ku tanya dulu Pak Ustadz. Di Al-Quran ada perintahnya cukup 1 istri, fawahidah. Di Bible nggak ada. Balikkan fakta Pak Ustadz. Tidak ada perintah di dalam Bible cukup 1 istri, nggak ada. Justru kalau Anda baca Markus 18, Lukas 18, nomor 29, nomor 30, Yesus tidak membatasi jumlah istri. Malah Yesus mengajarkan berlipat ganda. Di Indonesia, orang Kristen tidak ada pola yang bisa digunakan oleh orang Kristen untuk kemudian menghina Islam, merendahkan Islam. Karena Islam boleh 4 istri, maka Kristen bikin akal-akalan cukup 1 istri biar dianggap paten. Tapi ingat, agama yang melarang lebih dari 1 istri itu adalah agama yang melegalkan persinahan. 1 istri tapi berzina terus. Halo Pak Ustadz, saya ngomong 1 istri tapi saya hanya selingkuh ngomong terus. berapa kata Bapak langsung ngomong asam pedet. Itu fakta. Jangan Pak Ustadz. Ngomong Itu asam fakta di pedet. lapangan.
Kristen tidak boleh lebih dari satu istri tanpa dalil. Tapi zina jalan terus. Nah, jangan kita ngomong Ustaz, santai. Itu saja. fakta di lapangan. Oh, fakta Di mau Kristen nggak itu, salah. dengar. Kalau Anda lihat di Matius, di Kristen tidak boleh cerai kecuali karena zina. Di Kristen itu nggak boleh cerai kecuali karena zina. Oke? Anda pergi ke Dukcapil tahun 2025, banyak mana Kristen dan Islam yang cerai? Banyak Kristen, berarti banyak Kristen berzina. Jadi yang nikah syirih itu siapa itu? Karena hanya ada satu cara untuk berzina di Kristen, ya untuk bercerai adalah berzina. Berarti Kristen itu pesina semua, kan begitu? Tidak apa. Semua menurut yang bercerai Anda itu tidak pesina. apa-apa. Itu kan menurut Nah. Anda. Begitu. Ya itu Bible yang mengatakan itu, Bible. Kalau yang itu nggak paksaan Pak Ustaz. Kalau memang dari situ cara berpikir Bapak, pandangan Bapak itu hak Anda. Ya kok cara berpikir saya? Itu di Bible. Di Bible tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Berapa banyak orang yang bercerai di Kristen? Berarti mereka pesina. Anda tidak boleh menceraikan istri Anda kecuali karena zina. Besok hari kalau saya bertemu dengan Anda dan saya tanya, "Bang, mana istrinya, Bang?" "Aku udah cerai." Berarti kalian itu sudah berzina. Salah satu kalian berzina atau dua-duanya berzina, makanya kalian cerai. Halo, bisa gantian Pak Ustaz? Iya, halo. Bisa Iya. gantian kita Pak Ustaz. Iya. Iya. Nah, sebetulnya kalau macam Bapak sebetulnya lebih enak dia berbicara ya kan, jangan langsung gitu kan. Oh, harus begitu. Harus begitu kepada orang-orang yang tidak ada ilmu. Kan tujuan Anda itu mau merendahkan. Tujuan Anda itu ingin merendahkan. Tapi di agama Anda itu, dengar, di agama Anda, di agama Anda itu, karena Anda nggak paham Bible, saya ajarin. Di agama Kristen itu, di Kristen itu tidak ada batasan istri. Oke? Saya bicara dengan data. Di agama Kristen tidak ada batasan berapa jumlah istri. Cuma, aduh, jangan diputar balik. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya bacakan dalil. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Jangan cuma bertanya doang. Dengarkan dalilnya di dalam agama Kristen. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda istri saat itu juga. Saat ini juga. Tuh dalil. Di Kristen boleh poligami dan tidak terbatas. Dalilnya mana? Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Kalian tidak paham itu karena disembunyikan oleh gereja, disembunyikan oleh pendeta, tidak dibacakan. Halo Pak Ustaz. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh istri berkali lipat ganda saat itu juga, saat ini juga. Itu dalil. Makanya orang Kristen itu banyak beristri, tapi diam-diam. Karena sudah terlanjur mereka bikin mindset bahwa Kristen itu cukup satu istri. Faktanya mereka banyak istri diam-diam. Pak Ustaz. Itu real. Pak Ustaz. Itu realita. Mau saya buka kamera, saya putar kamera. Ini di depan orang Kristen. Ini di depan orang Kristen. Istrinya banyak. Ini depan rumahku ini. Istrinya banyak. Orang Kristen. Anaknya kawin-mawin semuanya. Karena di dalam Bible tidak ada larangan cukup satu istri. Mana dalilnya? Coba. Mana dalilnya di Bible cukup satu istri? Ada nggak? Halo. Nggak ada. Ustaz. Tidak ada dalil di Kristen cukup satu istri itu nggak ada. Itu cuman obat kuping. Cukup satu istri itu coba obat kuping. Lukas 18 Pak Ustadz ini 29. punya istri. Halo. Satu, istri saya satu. Dan Iya, saya tidak berzina, Anda berbeda agama- dengan Anda apa? suamimu. Suamimu boleh Anda berzina. agamanya apa? Anda agama apa? Saya Islam, sama seperti Kalau Yesus, Muslim, Islam. bahaslah masalah Muslim. Kenapa kamu menangis Jangan dari terus tadi? Anda Suamimu bahas bertanya. masalah Bible. Anda Suamimu bahas tadi dari tadi masalah ngomong. agama Anda. Dari Jangan membahas tadi masalah Anda agama punya orang. suami ngomong. Anda itu Dari macam tadi mulut suami Mama Anda dari ngomong. tadi ya. Dari tadi suami Anda ngomong, kenapa baru ngomong sekarang?
Kau tahu ndak itu suamimu di belakangmu? Kau tahu? Coba periksa dompetnya, banyak kondom. Suamimu di belakangmu itu banyak kondomnya. Suamimu itu di belakang boleh berzina, boleh. Jangan kau percaya suamimu, jangan. Tukang selingkuh itu suamimu, tukang selingkuh. Kenapa dia tidak selingkuh? Kenapa dia selingkuh? Karena sudah ada yang nebus dosanya. Sudah ada penebus dosa. Jadi mereka selingkuh sudah ada, kemudian yang menebus dosanya. Jadi kalian selingkuh, kau juga selingkuh kalau tidak ada suamimu, benar kan? Iya kan? Karena ada di kitabmu, di kitab Amsal, kalau suami pergi, istri boleh selingkuh di belakang. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, sebab suamiku lagi dalam perjalanan. Itu di kitabmu. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku lagi dalam perjalanan. Boleh. Jadi jangan sok paten kalian, jangan sok paten. Kamu di Indonesia masih kelihatan begitu bagus-bagus. Coba kau tengok negara barat yang lebih dulu menjadi Kristen dari kalian. Penyakit AIDS dari kalian. Penyakit kelamin dari kalian. Semua penyakit kelamin itu dari kalian. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada larangan satu istri ke di agamamu, nggak ada. Tidak ada satu suami ke di agamamu, nggak ada. Boleh melakukan apa saja di dalam agamamu, itu boleh. Paham? Ngerti dari situ? Paham? Jadi kalau suamimu keluar rumah, kamu ikuti dari belakang. Coba kau periksa ngapain dia di belakangmu. Istri suamimu juga sampaikan, suruh intip kau ngapain aja kalau suamimu pergi kerja. Itu tidak mungkin kalian itu jauh lebih baik daripada orang-orang barat. Orang barat pola kehidupannya kau tengok sana. Kau tengok orang barat. Bahkan mereka bersetubuh dengan babi boleh. Bersetubuh dengan anjing boleh. Bersetubuh dengan kuda juga boleh. Kalianlah itu yang memproduksi alat-alat kontrasepsi, alat-alat seks kalian. Iya kan? Bahkan ada yang kalian produksi, kepala alatnya itu kalau Ahli Sugi paling lincah itu tunjukkan. Dia menunjukkan apa itu? Yang ada alatnya begini, kemudian ada tanda salibnya di sini. Baru di sini kepala nonot. Kan lucu, agama apa itu? Itu fakta, itu fakta. Itu fakta. Negara-negara yang kena penyakit AIDS itu dari kalian. Kenapa kalian produksi penyakit AIDS? Karena kenapa? Kalian seks bebas. Kalian seks bebas. Perintah Tuhan kalian hapus semua. Larangan berzina dihapus dengan matinya Yesus. Itu sudah jelas itu. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka larangan berzina dihapuskan. Dengan matinya Yesus, maka larangan berzina dihapuskan. Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus, larangan berzina dihapuskan. Emang enak hujat agama orang tanpa dalil. Emang enak. Saya dalilnya ada, kamu nggak ada. Kasihan dulu. Dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan larangan berzina. Kalau larangan berzina sudah dihapuskan, berarti gaya. Makanya di gereja boleh kawin sesama jenis. Itu di gereja.
Di gereja begitu. Bahkan di gereja bisa kawin sama babi. Di gereja bisa kawin sama anjing. Itu ada, nonton di YouTube. Untung Indonesia mayoritas Islam. Kalau kalian yang mayoritas, aduh saya nggak bisa bayangkan. Kata pendeta Mel Atop, bersyukurlah kita karena Indonesia mayoritas Islam. Kalau kita yang mayoritas kata pendeta Atop, maka Indonesia akan menjadi negara L. Itu fakta. Makasih Bintang. Masalah generasi. Ya, nangis dia. Jadi ibu, coba nanti kalau suami ibu keluar rumah, itu dijaga suaminya. Ini mukanya, muka pesina itu mukanya. Itu mukanya itu muka Muka- pesundal. Karena di kitab Anda karena pakai lebih masker itu kan duluan, nampak mukamu itu muka yang mesum itu. lebih Mukamu pakai lebih duluan masuk surga, lebih duluan masuk surga pesundal di kitabmu. Matius 21 nomor 31, lebih dulu masuk surga pesundal. Itu dalil. Jadi bersundallah kalian. Segeralah bersundal supaya lebih dulu masuk surga. Kasihan deh lo. Kasihan deh lu. Niatnya menghujat, tapi kena perangkap sendiri. Nah ini lagi si Bahlul naik. Iya, kamu cuma. Sekarang dalilnya Efesus 2:15. Apa Dengan Efesus? matinya Yesus, dia telah membatalkan larangan berzina. Betul? Mana larangan berzina? Iya, larangan berzina Kamu dilarang. fitnah. Dihapus. Kamu fitnah. Efesus 2 Itulah nomor kebodohan 15. kamu. Mana? Baca. Nah, kamu bodoh, enggak paham. Di mana? Efesus 2 nomor Efesus 2 ayat 15. 15 di mana membatalkan larangan berzina? Oke. Nggak usah Dengan bodoh matinya itu. Yesus, dengar Ah, dulu. anak SD Dengar aja dulu, paham. Dengar. Nah, saya bacakan ini. Dengar. Saya bacakan. Ah, silakan. Ah. Silakan. Baca. Baca. Jangan di mute, biar dia baca, biar dia malu. Malulah kau dengan jemaatmu. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus. Di-mute. Kenapa kalian takut Dengan matinya berdebat? Yesus. Nah, kenapa di-mute? Baca. Iya, kenapa di-mute? Baca. Kok penakut Baca. sekali? Baca. Gentleman dong. Baca cepat. Apa itu? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala Beserta? perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Menjadi satu, menjadi Keduanya baru. diciptakan menjadi manusia baru di dalam dirinya, manusia Ah. baru. Ada Kamu perintah paham tak manusia jangan baru seperti berzina. apa? Dengar. Kamu nggak paham. Kamu Ada sesat. perintah. Nggak, kamu Ada sesat. perintah. Nah, sekarang ada kamu baca perintah itu jangan tuntas. berzina Baca dalam Alkitab itu Torah. Di tuntas. dalam kitab Keluaran 20 jangan berzina. Oke? Jangan di-mute. Di dalam Jangan kitab di-mute. Keluaran Baca 20 Alkitab itu jangan tuntas. berzina. Nah. Dengan Kamu matinya salah, Yesus, Dan keduanya Yesus di telah sini dikatakan untuk membatalkan. menciptakan Yesus keduanya menjadi membatalkan. manusia baru. Bagaimana Yesus kondisi dibatalkan, manusia kan? baru itu yang harus kamu Dibatalkan pahami. tidak? Dibatalkan tidak? Kalian Larangan jangan berzina mute, dibatalkan tak? Jangan mute, kalian penakut. Larangan Nah, berzina kamu bahas dibatalin Alkitab, tidak? Kamu menjadi goblok karena kamu bahas Saya Alkitab, tanya, yang bilang. larangan Cuma kamu bahas berzina Alkitab, kamu jadi dibatalin goblok. nggak? Enggak gitu. Larangan berzina dibatalin nggak? Enggak. Apanya? Larangan berzina Baca kenapa? lagi. Dibatalin tidak? Menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Apa itu?
Kenapa jadi baru manusia itu, yang baru diciptakan? Kamu menciptakan jujur. keduanya Kamu menjadi jujur. manusia baru. Kamu Orang jujur. yang menjadi Kamu manusia jujur. baru hidup menjauhi Efesus dosa. 2. Efesus 2 nomor 15. Ya, baca. Kamu baca Jangan berzina. tuntas. Batal tidak? Batal Mana tidak? ada? Kamu baca Alkitab Ya, coba, tuntas. coba, Kamu coba. baca Alkitab Coba tuntas. kau ulang Kamu lihat lagi. Efesus 2 ayat Coba kau 15. baca lagi. Sebab Coba. dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan membatalkan. untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam Dibatalkan dirinya. dulu. Menciptakan keduanya Dibatalkan menjadi dulu. manusia baru. Kamu Dibatalkan manusia tidak? lama, makanya kamu sesat. Kamu tidak paham Dibatalkan Alkitab. tidak? Membaca Alkitab saja Dibatalkan kamu tidak? ngawur. Makanya kamu Dibatalkan nggak bisa tidak? bahas Al-Quran. Dibatalkan tidak? Dibatalkan tidak? Dibatalkan. Jangan Dibatalkan. Jangan di-mute. Dibatalkan. Dibatalkan atau tidak? Dibatalkan untuk menciptakan keduanya. Setelah dibatalkan menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Maksudnya manusia yang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sederhana kok itu. Dibatalkan. Dibatalkan. Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Setelah itu menciptakan manusia baru, tapi dibatalkan dulu. Mantap kali, Bah. Mantap sekali. Mantap sekali. Juma, Apalagi nih? Apalagi? sebelum kita membahas tentang itu, tolong Nggak kau usah, jabarkan. kembali ke tema. Tolong Kembali kau ke tema jabarkan dulu. Kemarin kan pedofil sudah kita Kembali bahas. ke tema. Itu sudah Kembali kelar. ke tema dulu. Oh, sudah Jangan kalah sampai itu kan? saya permalukan lagi kayak kemarin. Enggak. Nanti Kemarin saya permalukan lagi kayak kemarin. Ada Tuhan ke bumi isap puting. Jangan sampai keulang lagi. Kemarin pedofil sudah kita bahas, kau kalah. Tuhan turun ke bumi isap puting wanita Kemarin pedofil dewasa. sudah kalah. Jangan sampai saya permalukan lagi kau. Nabiku tidak pedofil, tapi terbukti Tuhanmu turun ke bumi. Lukas 11:27. Isya pucing. Nabiku tidak pedofil, tidak ada bukti beliau pedofil, tapi Tuhanmu terbukti isap puting wanita dewasa. Jangan naik ke sini mau menghujat, babak belur kalian nanti. Karena Bible pasang badan gitu loh. Ayo kawan, senyum kawan. Senyum. Senyum kawan, senyum. Senyum dulu, senyum. Gitu. Oke. Oke, Bang Sumo, Iya, gimana? aku salut sama kamu. Nah, terus tapi kenapa emosi? Kenapa emosi? Santai aja. Ya, santai Salut aja. tapi emosi. Iya, tapi kenapa emosi? Salut kok emosi. Relax. Santai, tenang. Atur napas, tenang. Atur napas juga, Bang. Atur napas juga, ya, Bang. Atur napas, relax. Ya, Oke, oke. Udah? Sudah bisa masuk ke tema, bisa? Oke. Masuk, Bang. Lanjut, Siapa yang datang menemani Kayampas? Ini dari mana? Katolik, Protestan? Yesus datang dah bawa agama. Oh, berarti agama kalian Protestan dan Katolik tidak dianggap ya? Makasih. Bang, Apa lagi? ya dong. Katolik, Protestan tidak dianggap sama Yesus karena Yesus tidak membawa dua agama ini, apalagi agama turunannya. Saya tanya, Bang. Yesus tidak bawa agama Muslim, Iya. Protestan, ada membawa agama. Yesus datang Aduh, kepada Anda dan saya supaya Anda bertobat. Oke? Parah. Yesus datang bawa agama. Matius Nggak ada 5:20. Katolik Dengar, yang Bang. tidak dibawa, Protestan Dengar, Bang. yang tidak dibawa Yesus. Tapi Dengar, agama kamu. yang benar dibawa oleh Yesus. Itu fakta. Matius 5:20 Yesus bawa agama. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari agama ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak bisa masuk surga.
syarat masuk surga menurut Yesus harus punya agama dulu. Ternyata Katolik bukan agama yang diajarkan Yesus. Ternyata Protestan bukan agama yang diajarkan Yesus. Ya sudah, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yesus bawa agama, kawan. Yesus bawa agama. Agama yang dibawa Yesus itu agama yang lebih benar dari ahli Taurat. Dalilnya ada di Matius 5 nomor 20. Saya lebih paham Bible. Kenapa kalian mengingkari identitas kalian sebagai Kristen? Kenapa? Karena kalian tidak menemukan Yesus membawa agama Kristen. Kalian tidak menemukan Yesus membawa agama Katolik, Protestan. Tapi ente menemukan Yesus itu juru shalom. Shalom itu Islam. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu disebut soleh. Halo Juma. Halo juga, Bang. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Ganteng juga kau Juma ya, ganteng kau ya. Iya, filter Bang, filter. Samanya Abang. Abang juga ganteng. Gimana Dari kabarnya mana, Bang? Katolik, Aku, Protestan. dari Medan. Baik. Iya. Protestan. Oh iya. Kata kawan kita tadi, Yesus tidak bawa Protestan. Gimana itu, Bang? Siapa bilang itu? Yang barusan Itu. turun. Botol semua itu. Cuma kau yang pintar di sini. Iya, botol semua itu. Dia bilangnya Yesus tidak bawa Protestan katanya, Bang. Gimana dong? Hah? Dia bilang Yesus tidak bawa Protestan. Siapa bilang Kata dia itu? gitu. Barusan tadi kawan Botol kita itu, yang ya, turun. bilang itu. Harusnya Kau yang Yesus bawa pintar, kau yang Protestan. benar. Memang. Hai Mas, ini dia yang ngomong kalau nggak salah. Yang bilang bahwa Yesus tidak bawa Protestan. Nah ini. Mantap. Ini. Mantap. Ini yang dibilang Yesus tidak bawa Protestan katanya, Bang. Gimana dong? Ayo, coba ngomong kamu. Siapa nggak bawa Protestan? Dengar, Yesus tidak datang bawa agama. Yesus datang itu supaya semua bertobat. Menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut agama. Dengar? Siapa yang bikin agama? Kutanya dulu kau. Siapa yang bikin agama? Tidak ada orang yang bikin agama. Tidak ada. Itu manusia yang bikin agama. Tahu kau yang menciptakan Yesus. agama itu? Siapa? Tahu kau yang menciptakan agama siapa? Di dalam Alkitab tidak ada yang ciptakan agama. Tidak ada yang ciptakan agama. Ini saya datang Alkitab ini. Agama, Ada kok di agama situ. apa pertama? Kutanya dulu kau. Agama apa pertama di dunia ini? Ada kok di Agama situ. apa? Kalau agama, hah? Saya dari agama dari Protestan, tapi keluar dari Protestan. Kenapa? Lucu abang ini. Lucu. Ternyata dia Iya, agama apa Protestan. pertama di dunia ini? Kutanya dulu kau. Ah. Jangan kau bahas agama. Kamu bahas, kita bahas firman di sini dengan Sumai dulu. Kita bahas firman dengan Sumai ini. Dan dia Sumai ini bikin kamu jadi tolol juga. Dia ini kan si Cuma Nggak ini usah lagi sudah. ditanya itu. Nggak usah ditanya lagi si Cuma. Udah pintar itu agama. Tidur pun dia udah bawa agama terus itu. Makanya jangan dilawan dia. Bang, dia itu cuma dia itu pakai ini otak SD atau TK. Kalau udah tahu kayak gitu kenapa dilawan? Saya mau tantang dia. Berarti kau lebih botol. Botol kali. Kamu yang botol. Iya udah tahu kau dia TK masih kau lawan dia. Pernah Kenapa? kau Kamu melawan takut ya kesalahan Ustaz? di sini?
Aduh, 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 aduh. Astagfirullah. Kamu takut sama Ustaz? Saya takut sama Ustaz. Makanya kalau anak-anak jangan kasih makanan yang keras. Harusnya yang lembut, bubur. Dengar, Yesus bilang mau panas-panas sekali jam suam-suam kuku. Kumuntahkan engkau dari mulut. Iya. Wahyu 3 ayat 16-17 coba kamu baca. Iya. Dan kamu bantah firman di sini. Ya? Iya. Wahyu 3 Iya, nomor 9 kenapa nggak kau mau kasih dibaca. makanan yang keras sama anak-anak? Tanya dulu kau. Iya. Kan potong kau. Iya. Coba kamu kamu bilang siapa yang botol? Kamu orang Kristen tapi kamu bicara botol, berarti kamu bukan orang Kristen kamu. Kamu itu dengar, saya kasih tahu kamu ya. Hei orang-orang Farisi, latih yang bodoh. Siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus? Hah? Iya. Kalau kamu baca ayat 1 itu. Iya. Apa arti Kristen? Kutanya dulu kau. Apa arti Kristen? Artinya? Arti Kristen itu artinya dia pengikut Kristus. Dia lahir baru sudah jadi pengikut Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Itu baru dia pengikut Kristus, saya kasih tahu kamu. Oke? Iya. Kamu paham? Yang kamu Dari mana kau tahu itu? Dari mana kau tahu itu? Ya, 2 Korintus 5 kamu baca ayat 17. Iya. Jangan kamu botol. Kenapa susah dia mengerti tadi? Nah, Makanya jangan kasih makanan yang keras sama dia. Iya. tanya kamu Dia nggak Protestan ngerti, dia atau nggak apa? ngerti. Harusnya kasih Nggak dia ngerti makan dia. bubur. Bubur. Tapi karena itu Kasih dia makan makanan keras supaya dia nggak bisa dia. Tadi kau bilang dia TK. Ada. Kau bilang dia TK. Iya. Kenapa Ya, kau karena kasih dia makanan TK. keras itu sama dia? Iya, betul. Berarti kau botol. Iya, botol. coba Anak kamu bayi bilang dikasih makanan keras, berarti botol. Botol lah. dengar bang, dengar saya kasih tahu kamu. Saya kasih tahu sama kamu. Kamu belaga apa? Belaga kamu punya kamu bodoh, kamu belaga bodoh. Napas itu Yesus punya. Jangan kamu punya bodoh. Hai, masalah generasi. Makanya kalau Jadi yang bodoh Iya, itu kita si jadi semua itu yang bodoh. ngajarin Sahabat bintang. anak-anak harusnya kasih bubur lah. Si semua Kasih itu yang bubur. bodoh. Iya. Ya. Saya kasih tahu kamu. Kamu Kristen tapi kamu tidak mengerti apa itu pengikut Kristus. Kamu juga belum jadi pengikut Kristus. Kamu itu masih Kristen KTP. Siapa nama Tuhanmu? Kutanya dulu kau. Siapa nama Tuhanmu? Ya. Tuhan siapa? Siapa nama Tuhan? Tuhan yang mana? Tuhan ilah kecil atau ilah besar? Tuhan Allah besar. Tuhan pencipta itu. Kutanya dulu kau. Ada Tuhan kecil, Tuhan besar. Pencipta langit pencipta. dan bumi. Itu Yesus kan? Siapa lagi? Iya. Kenapa masih kau lawan lagi? Kalau udah tahu, Lalu berarti sudah tahu kotor kan? kau. Jangan kita dua bertengkar. Ayo, nih si Suma lawan si Dibilangi botol takut dia. Tadi jago dibilang Kalau si botol sama Juma botol. nggak tahu itu. Kalau si Juma nggak tahu itu. Dia maunya makan bubur lah. Yang tahu dia makan bubur. Udah aku bilang tadi. Jangan kasih makanan keras. Dia kan mau makan bubur karena dia anak kecil kan. Begitu. Iya. Ayo kau. Iya. Jadi kasih keras per dia ya bang ya. Kasih keras per dia ya. Iya. Harusnya diskusi, nggak usah keras-keras, bang, kayak gitu. Kasih Oke, Bang. dia peluang. Iya, kayak gitu ajari TK. Allahu Akbar. Ya. Aduh, parah kalian ini.
Aduh, parah. Ayo bang, ayo kita bahas aja lah tentang itu aja. Kayak pas Saya di dalam Yohanes 11 ya, ayat 45 Gini. ya. Gini, Ya. Saudara Jo, saya hargai saudara. Boleh ndak habis jam 9 malam di sini? Soalnya saya mau buka puasa. Oke. Boleh ya? Saya juga mau buka puasa sama istri. Iya. Oke. Aku juga Nanti dari jam Muslim. 9. Sip. Ya, jam 9 kita ketemu lagi. Boleh ya? Jam 9 Boleh, sip, waktu Kota Makassar. Oke, sip. Oh Terima ya, di kasih sini jam banyak. 11 bang. Berarti di sini jam 11 bang. Soalnya saya di Maluku, Ambon. Iya. Oh, siap. Selisih Soalnya 1 jam kan kita. Jam-jam itu juga saya lagi mungkin sibuk ya, jam 11 itu. Soalnya saya juga Selisih 1 jam kalau Ambon. 2 jam kayaknya bang, 2 jam. Kalau Papua 2 jam. Kalau Nggak, Makassar 1 kan? jam. Makassar. Ini 1 jam. posisinya di mana? Di Makassar atau di mana bang? Makassar. Makassar berarti 2 jam bang, kayaknya 2 jam. Saya juga ini nyebrang lagi. Ambon nyebrang lagi. Oh, oke. Ya udah, bentar malam kalau saya lagi live masuk aja ke sini Saudara Jo, ya. Oke ya teman ya. Thank you ya. Oke, Thank you, Mas. sip. Terima kasih. Baik. Oke, sahabat muslim dimanapun berada, ya inilah yang terjadi hari ini. Ya, mau tidak mau teman-teman Kristen juga harus mengakui bahwa apa yang menjadi tontonan hari ini itu adalah reaksi dari aksi yang mereka lakukan. Mereka terkadang menghembuskan isu ya dengan nada lembut, dengan nada datar, tetapi tujuannya itu adalah menghina, menghujat dan menistakan gitu ya. Maka sudah pasti kaidah Al-Quran illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka kita harus tegas. Tegas itu juga hikmat, gitu kan? Nah, saya menguraikan apa yang ada di dalam kitab mereka. Saya tidak cocokologi. Apa yang ada di dalam kitab mereka itulah yang saya uraikan. Ya, teman-teman. Insya Allah sebentar malam seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada hal penting yang akan kita ulas sebentar malam. Kita akan putar sebuah video sebagai satu tindakan yang tegas dari apologet Islam Indonesia, bahwa hal yang batil harus kita katakan batil, yang hak harus hak meskipun itu pahit. Jadi mau tidak mau hal ini saya minta kepada Kodondi untuk ya supaya jangan lagi banyak yang melakukan sesuatu yang tidak benar, maka kita harus ungkap semua yang terjadi, semua yang tidak baik itu harus kita uraikan. Kenapa? Agar Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin, kan gitu. Kita nggak boleh menutupi hal yang bisa mencederai banyak orang, apapun itu. Ya, sahabat-sahabat, sekali lagi saya menghimbau teman-teman untuk membeli buku yang tadi, buku dari apologet, untuk membantu anak-anak kita bisa menjauh dari gerakan pemurtadan. Itu sangat penting, karena sangat bahaya teman-teman sekalian. Kasihan kalau sampai ada satu orang yang murtad, maka keturunannya kalau sampai kiamat ada 1 juta keturunan beliau, maka keturunannya 1 juta orang akan menjadi pembangkang kepada pencipta langit dan bumi. Sementara kita ketahui kebenaran itu dan kita sanggup untuk menghindarkan kebenaran hak yang sesuatu yang batil itu terhadap anak-anak kita. Tapi kita biarkan, pada kita sanggup, maka kita termasuk zalim. Begitu teman-teman.